Kita masuk di bulan yang baru, Saudara, di bulan ke-6, dan ini ada 5 minggu di bulan ini, dan penyempat seri khotbah dari minggu pertama minggu keempat bicara soal kerja, Saudara, bicara soal bekerja. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa orang Kristen itu harusnya sibuk menjadi berkat lebih daripada sibuk mencari berkat. Ya, orang Kristen tuh harus sibuk menjadi berkat lebih daripada dia sibuk mencari berkat. Namun, mungkin itu membuat kita berpikir akan susah kita lakukan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja, ada yang 7 hari kerja. Dan kita berpikir, kalau sedang bekerja, itu kita yang mencari berkat. Betul nggak? Betul? Yang namanya kita bekerja, ya berarti kita sedang sibuk mencari berkat. Lalu bagaimana caranya kita bisa sambil mencari berkat, kita juga menjadi berkat? Dan ini seringkali membuat kita bingung, karena pemikiran-pemikiran kita adalah seringkali kita berpikir ada bedanya antara dunia kerja dengan dunia gereja. Ada bedanya antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Dan pemikiran tentang pembedaan-pembedaan seperti ini membuat seringkali kita berpikir, kalau saya sedang duduk di kantor, atau kalau saya sedang duduk di toko, saya sedang mencari berkat atau menjadi berkat. Nah, saya ngajak saudara hari ini untuk menyadari satu hal, bahwa ada kita harus kerjakan setiap hari sesungguhnya, dan itu berkaitan dengan sebuah firman Tuhan yang sangat indah, yang bakal menguatkan kita, juga membuat kita jelas tentang apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 2, ayat 12-15. Filipi, pasal 2, ayat 12-15. Filipi pasal 2, ayat 12-15. Ayo, kita sibuk, buka Alkitab, jangan sibuk ngobrol lagi. Filipi pasal 2, ayat 12-15. Kalau sudah ketemu, saya ingin ajak kita baca bergantian. Filipi 2 ayat 12 itu saudara, ayat 13 itu saya, 14, 15 kita bergantian. Mulai dari Filipi 2 ayat 12, dimulai dengan jemaat 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Supaya kamu tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, firman Tuhan tadi itu bicara tentang ada kata-kata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sebuah ayat yang seringkali menjadi kebingungan bagi banyak orang Kristen karena merasa, bukankah keselamatan itu kita terima sebagai anugerah? Bukankah harusnya kita begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudus, kita terima keselamatan, dan sudah. Untuk apa? Ayat ini berkata, kita harus mengerjakannya. Kita harus mengusahakannya. Kita harus melakukan sesuatu tampaknya, saudara. Padahal kita selama ini diajarkan bahwa keselamatan itu bicara soal anugerah. Kita terima saja. Kita semua tidak layak terima, tetapi Tuhan beri untuk kita terima. Amin. Amin. Tetapi ini bicara soal tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apakah ini bertentangan dengan hal itu? Nah, saudara perlu tahu, ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan keselamatan adalah anugerah. Ayat ini bahkan meneguhkannya, karena kita bisa melihatnya dengan kata yang dipakai adalah Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatan. Kerjakan itu berarti adalah kita menyelesaikan sesuatu yang Tuhan sudah beri, yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Betul? Kalau Tuhan suruh kita kerjakan, artinya kerjanya sudah ada. Tambah lagi Tuhan bilang, tetaplah kerjakan. Sesuatu yang sudah kita terima, tetapi Tuhan berkata, ayo, kamu selesaikan. Kamu kerjakan sampai akhir. Nah, itu bicara soal akhirnya, kalau kita udah terima anugerah Tuhan, keselamatan itu sudah kita terima, mari mulai sekarang kita menyelesaikannya, kita mengerjakannya dengan cara mari
kita mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Yang pertama saudara, yang sangat sederhana, yang sangat basic, adalah bicara tentang kita harus bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya Tuhan yang mampu memberi kepada kita kemauan maupun pekerjaannya. Dan kata pekerjaan di situ berarti tentang sesuatu yang kita harus aktif melakukannya. Kita harus rindu melakukannya untuk menaati Dia. Dan sesungguhnya kalau bicara soal mengerjakan keselamatan adalah berarti kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kalau itu bergantung kepada kita, kalau itu adalah pilihan kita, kira-kira kita bakal memilih untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Sesungguhnya sehari-hari, yang mana yang banyak kita pilih? Kita pilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Diri sendiri, betul? Kita bakal memilih untuk akhirnya mau apa? Kita memilih untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau, atau kita memuaskan apa yang kita mau. Dan kita bersyukur sekali, begitu kita terima dari Tuhan keselamatan, Tuhan bukan cuma beri itu saja keselamatan. Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan memberikan pada kita kemauan maupun kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan beri kepada kita kerinduan dan kekuatan sehingga kita bisa konsisten memilih untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan sudah beri kepada kita. Namun faktanya saudara, ini yang paling penting, yang sering kali kita tuh mungkin lupa atau nggak sadari. Yaitu apapun yang Tuhan beri kepada kita. Next. Sekedar Tuhan beri, bukan berarti otomatis itu pasti kita pakai. Betul nggak? Kalau ada orang beri kepada kita sesuatu, apa pasti kita pakai? Belum tentu, betul? Dan sama juga dengan Tuhan, apapun yang Tuhan beri kepada kita, kita perlu sadar. Waktu kita beri kepada Tuhan, kita selalu punya pilihan untuk sekedar bilang, "Thank you Jesus," terima kasih Tuhan, lalu kita simpan, atau setelah Tuhan beri kepada kita, entah itu kekuatan, entah itu talenta, entah itu berkat, apakah kita terima, kita simpan, atau kita terima dan kita pakai? Tuhan beri, puji Tuhan untuk itu. Tuhan beri kemampuannya, kemauannya, kerinduannya, puji Tuhan untuk itu. Tapi mari kita tidak stop cuma di sana, mari setelah Tuhan beri, ya kita pakai. Kalau tidak, kita bakal jadi seperti ini loh. Saudara masih ingat tentang Tuhan kasih perumpamaan tentang 3 orang yang diberikan talenta? Orang pertama diberikan berapa talenta? Berapa? 5, betul. Orang kedua dikasih berapa? Hah? Berapa? 3, 2, betul. Orang pertama dikasih 5 talenta, orang kedua dikasih 2 talenta, orang ketiga dikasih berapa? 1. Oke. 3 orang nih, tiga-tiganya terima dari Tuhan nggak? Terima. Orang pertama dan orang kedua, setelah dia terima, dia apakan? Dia kerjakan. 5 jadi 5 jadi 10, 2 menghasilkan 2 jadi 4, dan orang ketiga yang punya 1, apa yang dia lakukan? Dia simpan. Orang Kristen saudara, sedihnya, banyak juga yang setelah Tuhan beri kepada kita, entah itu berkat, kekuatan, kerinduan untuk dekat dengan Dia, kita terima kerinduan itu. Tapi sesudah itu kita kerjakan tidak? Enggak, kita simpen saja dengan berbagai alasan. Entah kita sungkan, entah kita males. Tuhan memberikan pada kita kekuatan dan kerinduan untuk menaati Tuhan, itu ada loh. Tapi kalau kita simpen, kita nggak kerjakan, ya nggak akan ada gunanya saudara. Saya ajak saudara berpikir begini, sepanjang tahun ini bulan ke-6 nih, kita udah bicara tentang closer. Saya yakin semua kita sepanjang tahun ini, dari awal Januari, kita semua pengen tambah dekat dengan Tuhan. Amin? Amin? Kita semua sudah pengen terus semakin dekat dengan Tuhan dari Januari. Betul? Dan sekarang udah bulan 6 saudara. Mari kita periksa apakah kita semua sudah semakin dekat dengan Tuhan, atau dari Januari kita belum melangkah sama sekali, tambah dekat dengan Tuhan.
Karena saudara perlu tahu, kerinduannya, kekuatannya, Tuhan sudah beri kepada kita dari dulu loh. Kerinduannya, kita udah punya dari Januari, dan ini sudah bulan 6. Sudahkah contohnya kita mengambil langkah-langkah pertama untuk semakin dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita yang di awal Januari berpikir, "Oh, aku mau beri kepada Tuhan perpuluhan mulai tahun ini." Sudahkah kita melakukannya? Kita yang berkata di Januari, "Oh, aku mau mulai beri kepada Tuhan syukur deh tahun ini." Sudahkah kita melakukannya dengan rutin? Kita yang berkata di Januari, "Oh, aku udah lama nggak pelayanan, aku pengen pelayanan lagi tahun ini." Sudahkah kita akhirnya daftar pelayanan atau belum? Karena kalau tidak, sekali lagi saudara, apa yang Tuhan beri kepada kita, termasuk keselamatan, yang Tuhan terus suruh kita kerjakan, tapi kalau kita tidak mengaktifkannya, kita tidak aktif melakukannya, ya segala sesuatu itu bakal hanya berjalan di tempat. Kita perlu mengerjakan bagian kita. Amin? Amin? Coba colek dulu kanan kiri bilang, "Aktif dong." Yang Januari berkata, "Saya mau baca Alkitab lagi mulai tahun ini." Hari ini masih baca Alkitab? Atau belum? Kalau belum, mulailah hari ini. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan bergantung sama Tuhan, betul. Dan yang kedua, mari kita melakukannya tanpa ketakutan dan harus ada yang mengawasi, saudara. Saya kasih contoh CCTV deh. Di kantor atau di rumah, kan suka dipasang CCTV, betul ya? Tujuannya untuk apa sih dipasang CCTV? Untuk apa? Ngintip apa sih? Untuk apa? Alasan pertama biasanya adalah demi keamanan, itu yang paling umum, betul nggak? Selain demi keamanan, yang kedua, untuk apa dipasang CCTV? Menjenguk karyawan yang lili. Untuk pengawasan, betul kan? Betul? Orang tua di rumah juga mungkin pasang CCTV untuk apa? Untuk tahu anaknya bangun jam berapa, ya nggak? Lalu dia kerjakan bagian dia atau tidak. CCTV seringkali pasang karena satu demi keamanan, kedua demi pengawasan. Kenapa perlu diawasi? Karena pada dasarnya banyak orang itu akhirnya kurang bisa dipercaya. Kalau nggak ada yang lihat, nggak bakal dikerjakan, betul? Tapi kalau dipikir-pikir, ayo yang bos-bos, dulu zaman belum ada CCTV, sebenarnya tahu nggak sih karyawan kira-kira kerja apa nggak? Tahu, betul nggak? Orang tua yang di rumah nggak ada CCTV, tahu nggak kira-kira anaknya bangun jam berapa? Tahu, tapi seringkali pura-pura tidak tahu. Mengapa? Karena harapannya adalah tentu saja setiap orang yang harusnya tidak perlu diawasi dulu baru bekerja. Betul? Betul? Dan Tuhan juga untuk kita semua orang percaya, maunya adalah begini, kita tidak perlu dulu diawasi, tidak perlu dulu ditakut-takuti dengan hukuman, dipotong gaji atau apapun, baru kita kerjakan, betul nggak? Juga tidak harusnya sekedar karena ada CCTV, lalu kita pura-pura bekerja, betul nggak? Saya jadi ingat beberapa minggu yang lalu saya lihat sebuah video, saya coba cari videonya saya nggak ketemu, tentang karyawan lagi duduk di mejanya di kantor, lalu dia ketiduran begini. Lalu bosnya masuk ke ruangan dia berkata, "Wah, anak ini kurang ajar nih, tidur dia." Lalu bosnya deketin dia, pas mau dibangunin, diketok-ketok, dia bangun. Saudara tahu nggak apa yang dia lakukan? Mmm? Dia langsung begini, pura-pura berdoa, mhm, ya kan, tunggu sebentar, lalu bangun. "Oh ya bos, sorry, ini lagi disuruh doa puasa di gereja, jadi saya doa dari tadi." Lalu bosnya berkata, "Oh ya bagus bagus bagus." Lalu dia pergi, padahal tidur Saudara. Yang kayak begini-begini sesungguhnya di dalam dunia kita, termasuk di dalam dunia rohani banyak nggak? Banyak. Kalau bicara soal CCTV, Tuhan kita perlu CCTV nggak sih? Nggak perlu, Dia Maha Hadir, betul nggak?
Betul, dia bisa selalu tahu apa yang kita kerjakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa tugas mengerjakan keselamatan ini, itu berlaku harusnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Saudara, bukan sekedar 60-90. Apa maksudnya 60-90? Kalau Saudara ingat sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu, kita ada bahas tentang 60-90 di gereja kita. 60 menit di hari Minggu ngapain? Ibadah. 90 menitnya ngapain? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang bisa tebak deh? Kalau 60 menit di hari Minggu ibadah, 90 menitnya ngapain? Di hari lain? Apa? Komsel, betul. Kita udah bicara ini waktu 5, 6 tahun yang lalu, 4, 5 tahun yang lalu, Saudara, 60-90. Tapi waktu itu, kita survei singkat, kita seringkali jadi berpikir, jangan sampai orang salah berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu cuma 60-90 tok, cukup seminggu. Karena Tuhan maunya adalah kita mengerjakan keselamatan itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang waktu kita kerjakan keselamatan kita. Tanpa perlu ada yang awasin, tanpa perlu ditakut-takuti, karena sekedar kita mau menyenangkan Tuhan. Dan itu berarti, kalau 24 jam sehari, 7 hari seminggu, berarti waktu kita lagi kerja di kantor, waktu kita lagi di rumah, itu termasuk di dalam usaha kita mengerjakan keselamatan. Dan makanya tidak heran, ada satu ayat berkata, Kolose 3:22, mari kita baca sama-sama, di depan ada, 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara perhatikan begini, dunia kerja bukan sekedar dunia kerja. Karena bos saudara, selain bos yang di kantor, itu ada lagi Tuan di atas segala Tuan, yaitu siapa? Tuhan kita. Kita melakukan segala sesuatu, taat sama bos. Itu bukan karena sekedar pengen dapat gaji dari bos, takut dengan hukuman bos, karena apa? Kita takut akan Tuhan di situ kali. Kita lakukan itu bukan sekedar untuk menyenangkan mereka, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari dunia kerja kita. Mengapa? Karena kita mengerjakan keselamatan kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksimal, yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang disenangkan. Karena kita takut dengan Tuhan. Kita takut bukan dengan hukuman Tuhan, tapi karena kita kagum, hormat dengan kehadiran Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Ingat, kerjakan keselamatanmu. Bukan cuma di 60 menit ibadah, 90 menit komsel, tetapi sepanjang hari, termasuk di dunia kerja, kita beri Tuhan yang terbaik. Yang terakhir, Saudara, yang menarik sekali dikatakan, bagaimana tindakan mengerjakan keselamatan, itu berkaitan dengan kebiasaan mulut kita. Mengapa tiba-tiba di ayat 14 ngomong tentang lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa itu bersungut-sungut? Itu ngomel sendiri, ngeluh sendiri, ngoceh. Apa itu berbantah-bantahan? Itu artinya itu bertengkar mulut, nantangin orang berantem. Tuhan berkata sama kita begini loh, waktu kamu kerjakan keselamatan kamu sepanjang hari, setiap hari dalam setahun, lakukan itu dengan tidak mengeluh, tidak berbantah-bantahan, tidak ngajak orang ribut. Jangan ngomel-ngomel bekerja itu. Jangan banyak ngeluh. Bukan berarti mengeluh nggak boleh, Saudara. Contohnya, kalau cuaca panas, AC rusak, boleh nggak kita ngeluh? Boleh nggak? Boleh dong. Kalau kita datang ke toko, lalu toko itu melayani kita dengan tidak baik, contohnya, boleh nggak kita ngeluh? Komplain? Boleh dong. Betul ya? Oke? Tetapi apa yang tidak boleh? Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu dengan jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Yang tidak boleh adalah waktu kita disuruh sesuatu, kita males, kita mager, kita nggak mau belajar lagi, kita nggak mau bertumbuh. Karena apa?
mengeluh sendiri seperti itu, tidak mau bekerja dengan baik, tidak sama sekali memberkati kita, maupun tidak memberkati orang lain. Betul? Ngajakin orang ribut, apalagi? Jelas tidak akan memberkati saudara, tidak memberkati orang lain juga. Maka penting sekali lagi, waktu kita mau mengerjakan keselamatan kita, hal yang paling praktis, yang paling gampang kelihatan adalah dengan cara tata mulut kita. Perhatikan apa yang kita katakan dan di zaman sekarang, perhatikan juga dengan apa yang kita ketik, betul? Karena zaman sekarang kita tidak cuma ngomong pakai mulut, kita juga ngomong pakai jari. Dan juga jangan kebalikannya, Saudara. Saya tulis ini khusus karena ini banyak terjadi. Jangan sampai jadi orang Kristen yang media sosialnya ditata baik-baik, disiapkan baik-baik, didesain bagus-bagus. Tapi mulut kita sehari-hari nggak ditata juga. Sedih rasanya kalau ketemu orang Kristen yang di media sosial kelihatan baik sekali, rohani sekali, tapi begitu ketemu sehari-hari, waduh, mulutnya nggak baik. Saudara perlu tahu, mengapa Tuhan taruh ini di ayat 14? Karena ucapan adalah yang paling praktis, yang paling kelihatan, dan mungkin gratis untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan mulut kita. Jangan sampai orang mendengar kita itu merasa dapat kutuk, bukan malah dapat berkat. Amin? Amin? Berani nggak ini ngomong amin nih? Amin? Jangan sampai orang dengar ucapan kita, itu malah dapetin cacian, makian, bukan malah dapat berkat. Jangan sampai sekali lagi mulut kita, jari kita, ucapan kita tidak buka jalan untuk orang kenal Tuhan kita dan malah menutup jalan untuk orang mau kenal dengan Tuhan kita. Ayat terakhir Saudara sebagai menutup. Mari kita baca ini ayat 15. Sekali lagi 1, 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa Tuhan menyuruh kita mengerjakan keselamatan kita? Karena sekali lagi, kita terima, itu untuk kita bagi. Betul? Tuhan mau, waktu kita kerjakan keselamatan kita bakal jadi cahaya, bakal jadi terang buat dunia kita, Saudara. Saudara, kalau Saudara lihat dunia ini, Saudara pasti sadar dunia ini butuh kehadiran Tuhan. Betul nggak? Dunia yang gelap ini, yang penuh dengan orang-orang yang bengkok hati, yang sesat, mereka butuh jalan keluar, mereka butuh pencerahan, mereka butuh terang. Dan kitalah yang Tuhan rindukan menjadi kehadiran Tuhan bagi mereka. Ayat ini mungkin tampaknya berat kalau Tuhan berkata, supaya kamu nggak beraib, tidak bernoda. Susah banget berarti ya Tuhan ya. Itu apa artinya saya harus jadi orang sempurna, benar-benar nggak punya aib, nggak punya noda. Saya ingin beri pada saudara berita baik. Kalau kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen, kita bakal semakin mirip dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Betul? Betul? Dan apapun sifat Tuhan yang saudara bisa bagikan hari itu kepada orang-orang di sekitar saudara, saudara bakal memberkati mereka.
Betul, kita itu nggak sempurna, tapi setidaknya Tuhan bilang begini loh, ini maksud ayat ini, jangan sampai orang itu yang harusnya lihat Yesus di dalam diri kita, itu melihat Yesus tapi punya, apa namanya ya, punya noda, punya cemong. Lalu daripada orang lihat Tuhan Yesus, lebih terus perhatikan muka Yesus lalu berkata, "Tuhan, ini loh, ada kotornya." Teralihkan karena apa? Karena satu hal, tuh dunia itu tahu kok kita tuh nggak sempurna, saudara jangan khawatir, dunia juga tahu kita nggak sempurna. Tetapi setidaknya mari kita nggak jadi orang yang sempurna kacaunya, saudara. Mari kita nggak jadi orang yang benar-benar sempurna hancur-hancurannya melakukan dosa. Sampai orang mau lihat Yesus, nggak bisa lihat Yesus karena apa? Karena lihat kita. Kok kayaknya kayaknya Tuhannya orang Kristen tidak layak dihormati. Mengapa? Karena kita sendiri tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai orang-orang tidak percaya berkata, kamu harusnya bawa terang, tapi kok aku melihat kau juga hidup sama gelapnya, bahkan mungkin lebih gelap dibanding aku." Sekali lagi saudara, dunia juga tahu kita nggak sempurna, tapi mari setidaknya kita bertumbuh dari hari ke hari. Orang bisa lihat progres kita, dan orang bakal berkata demikian, "Eh, aku lihat sesuatu yang berbeda dengan kamu. Masa lalu kamu buruk, nggak apa-apa. Tapi yang bikin orang antusias adalah kamu berubah dari hari ke hari. Semakin kelihatan kita mencintai Yesus secara nyata setiap hari sehingga orang mau kenal siapa itu Yesus lewat kita mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Amin, saudara. Amin. Saya berharap, saudara, sekali lagi, tidak akan ada lagi pertanyaan orang-orang yang belum percaya sama kita. Nanyanya begini, si A rajin nggak sih ke gereja? Pertanyaan itu sekarang kalau saya ketemu orang nanya begitu, saya agak khawatir jawabnya, saudara, sejujurnya. Beberapa kali yang terjadi adalah, "Oh, dia aktif di gereja." Lalu dia berkata, "Luar biasa, orang itu benar-benar jadi berkat buat kami." Tapi pernah juga kejadian, ditanyakan, si A itu, si B itu aktif nggak sih di gereja?" "Aktif." "Ya tapi kok kami nggak ngerasa ya, dia itu orang Kristen yang harusnya penuh kasih." Dan waktu itulah, pada akhirnya, kita yang harusnya jadi terang, kita jadi noda bagi Tuhan kita. Dan nggak apa-apa, kalau selama ini kita masih sering kali gagal, sekali lagi, mulai hari ini, kita berjalan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ini kami anak-anak-Mu. Bila kami minta terus penyertaan Tuhan yang nyata. Bila kami minta terus Tuhan memampukan kami, supaya kami bisa mengerjakan keselamatan kami. Melakukan apa yang Tuhan senangi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh. Kami mau mengerjakan apa yang sudah kami terima. Kami mau menyelesaikannya, membuat orang-orang tahu bahwa apa yang Tuhan beri kepada kami hargai, kami kagumi, kami hormati, dan membuat orang-orang bakal diberkati karena ini. Sekali lagi, Tuhan, tolong kami punya kerinduan ini. Tolong kami punya kemampuan ini. Dan biar setiap kami, Roh Kudus, beri kepada kami teguran, dorongan,
untuk mau mengerjakannya setiap hari dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, dan terus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.